Kepanikan tak terhindarkan usai ledakan terjadi di SMAN 72 Jakarta Saudara yang berada seorang anak di Palembang, Sumatera Selatan mengalami mata lebam dan merah. Diduga jadi korban penganiayaan di sekolah. Polrestabes Semarang masih mendalami dugaan perundungan yang mengakibatkan mahasiswi kedokteran Undip bunuh Jawa diri. Barat, seorang siswa SMA berusia 16 tahun bunuh diri. Saat podcast ini dibuat, kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang diduga dilakukan oleh salah satu siswanya masih dalam tahap investigasi ya. Dan kita serahkan hal tersebut pada ahlinya. Yang jelas kita doakan semoga para korban itu segera kembali sehat dan proses investigasinya berjalan dengan lancar dan cepat. Jadi kalau kita bisa kasih gambaran awal, kenapa sebenarnya sekolah itu bisa gagal melihat bahwa ada siswa yang sedang kesulitan atau ya katakanlah mereka sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, dibully atau jadi korban kekerasan, dan apa yang membuat kondisi mental anak-anak hari ini tuh jauh lebih rentan dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi kalau kita bicara soal sekolah kan kita bicara pendidikan secara lebih umum sebetulnya ya. Ya. Meskipun sebetulnya kalau kita bicara pendidikan bukan hanya di sekolah gitu ya. Karena kalau menggunakan terminologinya Ki Hajar itu ada arena di rumah gitu ya. Ruang pendidikan di rumah, di keluarga, kemudian di sekolah atau perguruan bahasanya Ki Hajar. Kemudian ada komunitas atau kelompok pemuda gitu. Dan satu arena lagi, arena keempat saya sering bilang itu adalah di ruang digital gitu ya. Nah ruang digital ini yang lebih rimba belantara sebetulnya. Karena kan ada banyak info yang positif, yang negatif, yang abu-abu, yang gelap gitu ya, yang kelam dan lain-lain gitu ya. Dan orang tua, orang dewasa di sekitar anak-anak itu seringkali tidak relevan dengan apa yang ditonton oleh anaknya, apa yang dikonsumsi secara digital itu gitu ya. Kemudian kalau anaknya main game juga mereka juga tidak relevan karena bukan gamer juga gitu ya. Nah ketika kita masuk ke potret sekolah, saya melihat memang orang-orang itu ketika ada kasus bullying, perundungan, termasuk yang terakhir yang di SMA 72 itu, mereka menggunakan analisis secara psikologis dan pedagogis gitu ya. Dan itu nggak salah gitu ya. Analisis secara psikologis ada mental health dan lain-lain itu nggak salah tuh. Tapi yang sering luput adalah bahwa sekolah ini kan bukan ruang yang hampa gitu ya. Betul. Bahwa ketika anak masuk sekolah otomatis dia akan jadi cerdas gitu ya, karakternya berubah dan lain-lain. Tapi di luar sekolah itu ada banyak variabel yang berpengaruh gitu ya. Masuk bagaimana interaksi dia dengan orang tua di rumah sebelumnya gitu ya. Relasi dia dengan keluarga, relasi pertemanan dia dengan orang lain gitu ya. Jadi ketika masuk ke sekolah, anak-anak ini punya perbedaan-perbedaan. Jadi dari segi kelas sosialnya, ekonominya, keresahan yang mereka bawa dan lain-lain gitu. Di era sekarang gitu ya, ketika tekanan ekonomi juga tinggi, tekanan kompetisi tinggi, kemudian sekolah itu dijadikan area reproduksi kultural, anak-anak yang masuk ini diharapkan untuk bisa masuk ke pasar kerja dan lain-lain gitu ya. Tuntutannya kan sangat tinggi gitu ya. Sehingga guru-guru seringkali juga tidak punya waktu yang memadai karena mereka juga harus menginternalisasikan banyak soal pengetahuan yang relevan dengan masa depan gitu ya. Dengan tugas-tugas yang banyak, guru-guru tidak sempat untuk mengobrol dengan siswanya. Apakah tidak ada guru yang mengobrol dengan siswanya? Ada pasti, tapi kecenderungannya karena pola pendidikan ini adalah mass education gitu ya. Jadi pendidikan massal, polanya hampir sama dengan 100-200 tahun yang lalu gitu ya. Sama kayak kita sekolah zaman dulu gitu ya. Anak-anak masuk ke satu kelas dengan satu orang guru kalau di sekolah negeri gitu ya, paling di absen gitu ya, ditanya siapa yang masuk hari ini, siapa yang tidak masuk, kemudian oke, kita langsung belajar gitu. Jadi kan di situ ruang diskusinya minim mas, ruang dialognya minim gitu ya. Kemudian juga banyak sekolah yang tidak mengetahui asal usul siswa itu bagaimana gitu ya, kegelisahan mereka apa gitu ya. Kalau menggunakan terminologinya Gerd Biesta itu kan pendidikan itu ada 3 arena. Pertama membentuk kualifikasi, subjektifikasi, sama arena sosialisasi. Nah di kita ketika bicara pendidikan bebannya ke kualifikasi, karena ini harapannya seorang anak yang dididik dia pasti akan memasuki pasar kerja, karena kita juga butuh
butuh kerja memang. Betul. Dan itu adalah sesuatu yang sangat rasional gitu. Kayak kita harus kerja kan gitu. Tapi ruang yang kedua yang subjektifikasi ini itu jarang. Kan kita juga waktu sekolah, saya merasa ketika sekolah tuh saya nggak pernah tahu diri saya tuh apa gitu. Siapa diri saya, kenapa saya harus sekolah, apa yang harus saya capai. Itu kan sangat bergantung dengan siapa guru yang kita temui gitu ya. Kalau kita bertemu dengan guru yang inspiratif gitu ya, yang ngomong, kalau bahasanya Ki Hajar, among, ngomong, momong gitu ya. Jadi betul-betul ditemani gitu ya. Kita kan punya harapan, oh ya saya mau masuk ke sini aja deh, karena guru saya juga bilang saya punya minat dan bakat ke arah sana. Oh ya, secara akademik saya nggak memadai, tapi ternyata saya punya keterampilan-keterampilan yang oke. Jadi saya masuk ke sekolah vokasional aja gitu. Nah, yang kayak gini-gini kan yang sebetulnya dibutuhkan di sekolah. Tapi apakah itu bisa dilakukan? Bisa. Tapi kalau misalnya di sekolahnya juga tidak bersifat terlalu massal gitu ya. Jumlah siswanya tidak banyak gitu ya. Guru-gurunya kemudian punya kapabilitas yang memadai, guru-gurunya sejahtera dan lain-lain. Jadi kenapa timbul ledakan-ledakan seperti yang terjadi di 72 ya? Ledakan dalam arti harafiah, meledak Ledakan fisiknya, emosionalnya gitu ya. Ya karena memang tidak tertampung lagi mungkin gitu misalnya. Jadi bayangkan di 72 ya, ada anak yang berperilaku berbeda di hari itu kalau kita lihat dari CCTV gitu ya. Tapi kok orang kayak tidak aware dengan situasi itu. Tidak menangkap kondisi. Iya, tidak menangkap kondisi itu. Saya nggak bisa judgement bahwa mereka semua tidak aware ya. Tapi dari perspektif kita yang melihat laporan CCTV dan lain-lain, ada anak yang berbeda kok bisa lepas gitu ya. Kan kalau kita kembali ke konteks orang Indonesia yang dianggap guyup gitu ya, kemudian dalam tanda kutip kepo gitu ya. Biasanya kalau kita melihat teman kita berbeda sedikit aja kita langsung agak cerewet. Kok kenapa lu diem aja hari ini gitu misalnya. Kenapa kok biasanya lu cerewet kok sekarang diem gitu, apa ada masalah apa gitu ya, kayak gitu-gitu. Nah, ruang-ruang itu tidak terlalu tersedia di pendidikan kalau menurut saya sekarang, Mas. Karena orang begitu kompetitif kan. Kalau kita nggak kompetitif, kita nggak bisa dapat pekerjaan yang memadai. Coba sekarang kita sudah sangat kompetitif aja, kita nggak dapat pekerjaan memadai gitu soalnya. Dan sayangnya sekolah terlalu berfokus pada bagian itu sehingga lupa bahwa setiap murid itu punya atau harus disentuh secara personal. Betul. Dia punya lukanya mungkin. Apalagi sekarang anak-anak ini punya sensitivitas. Misalnya kan, kok sekarang lebih strawberry generation. Ya bisa jadi bukan karena mereka ingin jadi strawberry generation gitu ya. Nggak pengen digencet sana sini juga gitu. Ya karena memang tuntutannya berbeda gitu. Dulu kita mau masuk sekolah, masuk aja sekolah negeri gitu. Sekarang kan kita mau masuk sekolah favorit, anak-anak kita udah mau masuk sekolah favorit negeri susah, mau masuk sekolah swasta udah booking dari 1 tahun 2 tahun sebelumnya gitu ya. Dan orang tua juga punya beban yang berat juga, Mas ya. Ini akhirnya ceritanya menurut saya tidak bisa dilacak hanya di satu peristiwa gitu ya ketika bicara pendidikan. Jadi ada banyak peristiwa yang melatar belakangi itu yang kemudian akhirnya menyebabkan situasi menurut saya di ruang pendidikan itu semakin kompleks gitu. Padahal selama ini yang kita bayangkan sekolah itu adalah tempat yang paling bisa dikendalikan, paling aman ya, yang harusnya paling bisa terpantau banyak orang. Ada guru, ada CCTV, ada teman yang saling mengawasi satu sama lain. Itu justru jadi ruang-ruang yang berbahaya. Bagaimana yang ada di riset yang Mas lakukan ya. Dalam risetnya itu sekolah disebut sebagai ruang strategis bagi tumbuhnya intoleransi dan kekerasan. Sebelum saya minta penjelasan kenapa bisa seperti itu Mas, saya mau mengutip sedikit tren data gitu ya. Jadi dari laporan sejiwa Kemdikbud, tingkat kekerasan di sekolah itu naik dari 4.731 di 2021 jadi 9.000 di 2024. Setara institut juga menunjukkan data yang kurang lebih sama. Jadi intoleransi antara pelajar itu melonjak hampir 3 kali lipat dalam 7 tahun ke belakang. Begitu juga dengan data yang dihimpun oleh BNPT menyebut bahwa pelajar jadi kelompok paling rentan terhadap paparan ideologi kekerasan di internet. Kenapa bisa seperti itu, Mas? Sebetulnya kan kalau bicara konteks sekolah yang hadir hari ini gitu ya, saya tadi bilang bahwa sekolah ini kan mirip dengan sekolah yang ada di era ratusan tahun lalu gitu ya. Sama-sama duduk di kelas, mendengarkan guru, meskipun ada banyak teori-teori baru tentang student centered learning, tapi dalam faktanya tetap guru sebagai sentri itu masih terjadi gitu ya. Jadi itu pertama. Yang kedua, sebetulnya sekolah ini bisa jadi dua hal yang paradoks gitu ya. Pertama, dia jadi arena teraman, tapi di satu sisi dia bisa jadi arena yang paling tidak aman gitu ya. Termasuk keluarga gitu ya. Situasi sekarang kan misalnya kekerasan terjadi di keluarga juga. Padahal harusnya keluarga adalah ruang teraman. Kekerasan seksual di keluarga, di sekolah justru kasus itu lebih banyak terjadi gitu ya. Di arena-arena yang paling aman ini justru jadi arena-arena yang mengancam. Bahkan di pesantren sekalipun gitu misalnya ya belakangan kita dengar gitu ya. Jadi rata ini Mas. Dulu kan kita mikirnya sekolah negeri aja. Enggak, ternyata ada sekolah swasta elit
yang terjadi peristiwa perundungan Iya gitu juga ya. Kan ngapain dirundung, ini orang-orang kuat semua kok masih bisa dirundung gitu ya, secara ekonomi, secara politik, secara jaringan orang tuanya kok masih bisa dirundung si anak ini gitu ya misalnya. Jadi memang ini yang jadi persoalan. Nah, ketika saya melakukan riset ini, itu waktu itu berbarengan ketika setelah Pilkada DKI gitu ya. Oke. Saya masuk ke rohis-rohis gitu ya. Sebetulnya saya ingin membela rohis dalam tanda kutip. Kenapa? Karena selama ini kan banyak riset memojokkan rohis sebagai arena Itu masuk. internalisasi radikalisme gitu ya. Iya. Iya betul, ada seperti itu. Tapi rohis-rohis itu bilang, daripada saya melakukan tindakan-tindakan yang tercela gitu ya, nongkrong-nongkrong yang tidak memadai gitu ya, kemudian saya juga khawatir terjerumus pergaulan yang berat di DKI ini gitu ya, kan pergaulan secara ekonomi tinggi gitu ya, kemudian ada dunia-dunia yang kelam karena anak-anak ini pemuda kan, yang daripada mereka terjebak ya mendingan saya masuk rohis gitu ya. Jadi rohis ini jadi pintu masuk utama untuk menjaga diri mereka gitu ya. Tapi kemudian ada ruang-ruang di mana orang-orang yang tidak bertanggung jawab juga memantau itu gitu. Karena kan Tidak bertanggung jawab. iya, maksudnya secara ideologi mereka coba masuk untuk menginternalisasikan paham-paham intoleran gitu misalnya ya. Dalam konteks tertentu kalau riset-riset setara misalnya radikalisme dan lain-lain gitu ya. Jadi ini kan pertarungan ruang akhirnya sekolah itu, Mas. Jadi semua hal ingin dimasukkan, semua orang punya kepentingan, punya ideologi, punya kekuatan pengen masuk untuk mempengaruhi anak-anak muda ini gitu ya, terkait banyak hal gitu ya. Dan di ruang pendidikan dalam konteks negara pun punya kepentingan. Kalau dalam bahasa Biesta tadi itu sosialisasi ya. Negara punya kepentingan internalisasi nilai-nilai Pancasila misalnya ya. Kemudian karena sekarang lagi konteksnya anti korupsi, nilai-nilai anti korupsi masuk juga. Kemudian tentang lalu lintas masuk juga. Jadi ini tuh lalu lintasnya padat Mas di sekolah. Semua nilai ingin dimasukkan gitu. Berbeda dengan beberapa sekolah yang ada di luar negeri misalnya ya. Kalau saya baca referensi di Finlandia, di China, mereka tuh jelas bobotnya gitu ya. China belakangan kan sangat heavy akademik gitu ya. Kemudian Finlandia lebih cenderung joyful learning gitu ya. Tapi mereka pun joyfulnya ya karena mereka punya purpose yang memadai gitu ya. Ingin punya anak yang sehat mental gitu ya. Jadi setiap 15 menit sekali dia istirahat gitu misalnya ya. Nggak ada PR. Guru-gurunya di akhir pekan tidak ada beban untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan administratif gitu ya. Tapi sistemnya berjalan karena negara kesejahteraan kan. Kita nggak perlu khawatir anak kita sekolah jauh karena sekolah dekat pun banyak, dia tinggal jalan kaki gitu misalnya. Orang tua nggak perlu khawatir anaknya ketika anak baru melahirkan, bapaknya nggak perlu khawatir kan dia punya cuti ayah gitu misalnya. Itu kan sistem yang sudah terbentuk. Artinya kalau kita belajar dari situ, Mas, berarti kan ada situasi di luar sekolah yang harus dibenahi dulu oleh pemerintah. Termasuk kalau kita bicara soal internalisasi, intoleransi, radikalisme, kemudian kekerasan gitu ya. Jadi itu menurut saya yang memang menjadi persoalan kita. Dan kita itu sudah punya Mas yang namanya Satgas Anti Kekerasan di sekolah. Sudah ada dari aturan Permendikbud ya. Nanti mungkin Permendikbudnya ada di sini ya. Iya. Tapi kemudian dalam faktanya tim pencegahan itu nggak bisa mencegah, menangani aja kan, pencegahan dan penanganan. Bagian penanganan itu setelah meledak baru ditangani. Setelah ada laporan, setelah ada kasus. Dan setelah ada kasus. Nah, kasus pun kadang-kadang tidak terselesaikan dengan memadai, Mas. Kalau bahasa sederhananya diselesaikan secara adat gitu ya. Dan orang-orang yang dirundung itu biasanya yang kemudian harus pergi gitu ya. Jadi nggak tahan dengan situasi sekolah, ya udahlah saya cari sekolah lain yang bisa mengakomodasi saya. Atau orang tuanya merasa kayaknya ini sekolah udah nggak bisa mengakomodasi gitu ya. Jadi itu, Mas. Artinya saya pernah nulis juga dalam konteks lain itu sekolah sebetulnya bisa jadi ruang dialog gitu. Saya sebut aja namanya ya sekolahnya SMA Kolese Gonzaga karena saya riset saya di situ dulu waktu tesis gitu. Kemarin paper saya itu sempat viral juga di X yang saya nulis membangun sekolah sebagai ruang dialog. Jadi ada alumni Gonzaga yang ambil sebagian dari situ kemudian di capture, kemudian di share di X-nya dia. Karena waktu itu Gonzaga menjadi salah satu sekolah yang mengkritisi kebijakan pemerintah dan berkomitmen untuk tetap mengkritisi kebijakan pemerintah gitu ya. Di level sekolah. Iya, dan itu direstui oleh romo-romonya, kan sekolah Katolik ya, oleh kepala sekolahnya gitu ya. Dan memang saya melihat betul, Mas, ketika saya ke sekolah itu ya. Jadi proses dialog antar guru tuh berjalan gitu ya, dalam berbagai hal, aturan sekolah. Mereka kan boleh gondrong nih. Anaknya boleh gondrong, asal nilainya 85 ke atas. Oh gitu. Iya, ini kan kayak ini sekolah di bawah naungan Syarikat Jesuit ya, di Jogja juga ada, di Semarang ada De Brito. Artinya tersebar di Indonesia. Iya, ada di beberapa tempat gitu.
gitu ya. Tapi karena saya fokus di Gonzaga, saya merasa melihat oh ternyata bisa ya sekolah dialog gitu. Misalnya soal nilai gitu ya, mereka betul-betul komitmen gitu dengan nilai-nilai yang mereka pegang gitu ya. Itu ternyata bisa, Mas. Karena gurunya ngomong gitu. Gurunya kalau pakai bahasa Romo Driarkara tuh menemani. Guru kita kan kadang-kadang nggak menemani Nah gitu. itu, kenapa Mas? Kenapa Iya. hanya ada sebagian guru yang saya nggak tahu ada mekanisme apa yang salah? Apakah artinya sekolah tidak mewadahi atau sekolah tidak menganggap itu penting atau guru tidak menganggap itu penting? Apa yang sebenarnya terjadi sama guru-guru kebanyakan di Indonesia? Itu sebetulnya sangat penting. Tapi mungkin ya guru-guru kita juga punya beban-beban tertentu dalam tugas-tugas akademik mereka. Dan administrasi. Administrasi. Meskipun janjinya kan selalu ya setiap ada pergantian menteri, oh tidak akan ada administrasi. Iya. Faktanya administrasi. Jadi memang itu yang jadi tantangan juga gitu ya. Jadi kita jadi terkesan gini loh Mas. Saya kalau ngobrol bercanda-bercanda sama temen, jadi kalau mau cari sekolah yang moderat, sekolah yang gurunya ngomong itu pasti harganya mahal sekolahnya gitu. Padahal kan harusnya enggak. Tapi kan iya kan? Iya lagi. Iya lagi kan. Nah kalau kita kembali ke teori gitu ya, misalnya sistem pendidikan kita itu kan negara kita lah pokoknya ya. Itu meyakini salah satu teori penting dalam teori human capital. Jadi yang namanya investasi pendidikan semakin besar, maka kualitas pendidikan itu akan semakin baik, maka nanti akan ada return of investment di masa yang akan datang gitu. Oke. Jadi kalau anak dididik dengan baik, dirawat, family-nya oke, keluarganya oke, sekolahnya oke, nanti dia punya transisi yang mulus ke dunia pekerjaan. Itu kan harusnya investasinya di negara ya Mas. Ya, yang Jadi, harus berpikir perkara itu berpikir ya negara, Ya. bagaimana menyediakan sekolah. Jadi kalau saya orang Planet Bekasi nih misalnya, saya mikir anak saya sekolah di mana ya? Ya udah sekolah dekat rumah aja. Toh kualitasnya sama dengan sekolah yang ada di perkotaan atau di DKI gitu misalnya. Ya. Tapi faktanya kan nggak begitu Mas. Betul. Akhirnya, ya udahlah kita cari sekolah swasta, lihat bayarannya di list gitu ya. Ini jadi ngalor gitu nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa. Ini untuk mengilustrasikan Iya, ya. iya. Kayaknya ini yang sesuai dengan budget orang tua, keluarga, anak bisa masuk ke sini deh gitu. Artinya Mas, investasi pendidikan itu kebanyakan bukan di tangan negara, tapi di tangan keluarga. Karena keluarga harus spending more. Kalau dia mau anaknya dalam tanda kutip lebih berkualitas, bakatnya diakomodasi, potensinya dikuatkan, Dikelilingi oleh lingkungan yang sehat dikelilingi juga. oleh lingkungan yang sehat, punya visi yang sama antara keluarga dengan rumah, berarti dia harus spending more money. Yes. Ya kan, kayak gitu. Kalau dia mau ya udahlah terima aja gitu, cari aja sekolah yang dekat. Dan biasanya tidak jadi school culture sekolahnya, kita jadi kayak mengandalkan keberuntungan gitu. Kalau dapat guru yang ngomong, alhamdulillah gurunya ngomong. Pas naik kelas lagi, kayaknya wali kelas yang ini beda dengan wali kelas yang dulu. Yang dulu tuh apa-apa saya dihubungi sama wali kelasnya. Anak saya ada permasalahan, PR yang nggak selesai, atau dia agak bagaimana sikapnya, dihubungin nih. Kok yang wali kelas yang satu lagi kok enggak gitu. Nah sementara sekolah-sekolah swasta relatif punya culture yang sama. Jadi cetakan gurunya dari kelas 1 sampai kelas 6 misalnya, relatif sama cara memperlakukannya. Karena culture-nya terbentuk. Tapi akhirnya orang tua mengeluarkan biaya yang lebih banyak gitu misalnya. Tapi itu pun juga jadi relatif ya Mas. Karena juga ternyata ketika orang tua bilang, oh nggak mau ada bullying, nggak mau ada kekerasan, nggak mau apa, ternyata jeder sekolah swasta juga ada yang kasus bullying atau perundungan dan lain-lain. Tiba-tiba kita merasa satu kampus besar gitu ya, dokter spesialis gitu ya, yang terdidik akademik gitu ya, ternyata jeder bullyingnya lebih mengerikan lagi kan gitu ya, dengan membayari seniornya, laundrynya, pekerjaannya ditanggung dan lain-lain. Berarti Mas, orientasi pendidikan yang humanistik itu kan nggak ada di situ gitu. Orang udah nggak peduli sama yang manusiawi ini gitu. Orang pedulinya ya udah gue pinter secara akademik, kemudian qualified, bisa masuk pasar kerja memadai, hidup enak. Tapi sisi yang kalau balik lagi ke pemikirannya Biesta ya, sosialisasi subjektifikasinya justru tidak terakomodasi gitu. Jadi sisi humanistik di area pendidikan yang kita bisa bilang hilang ya, atau belum maksimal ya? Belum maksimal. Belum maksimal. Kalau hilang ya masih banyak lah yang Yang ada. ada orang-orang yang memang menyentuh hati anak-anak gitu ya. Oke. Tapi apakah yang paling bisa disalahkan di kondisi ini tuh guru ya Mas ya? Atau sekolah? Atau negara? Ini kita cari kambing hitamnya dulu sebelum nanti pelan-pelan kita Iya, brainstorm iya. soal gimana solusinya ya. Kembali ke pernyataan saya yang di awal ya, kita kan selalu bicara psikologis, pedagogis gitu ya. Jadi itu semata ada di ruang anak, personal, ataupun ada di ruang sekolah gitu ya. Saya kalau mau gunakan teori misalnya ya, tapi ini gampang kok dicernanya ya. Jadi ada sosiolog namanya C. Wright Mills. Dia bilang ada yang namanya personal troubles, masalah pribadi gitu ya. Ada yang namanya public issue, masalah umum gitu ya. Jadi ketika ada satu anak yang ngerasa sekolah itu berat gitu,
kemudian kok belajar semakin lama semakin susah. Bisa jadi itu personal problem gitu ya. Karena bisa jadi ada anak-anak lain yang ngerasa enggak kok belajar gampang-gampang aja, seru-seru aja, fun-fun aja gitu ya. Tapi ketika banyak ledakan di mana-mana gitu ya, terjadi bullying, orang semakin merasa susah sekolah gitu ya, kemudian kok ini tekanan ekonominya semakin tinggi untuk sekolah dan lain-lain, maka itu kan public issues ya Mas. Ketika itu jadi public issues, ini tidak bisa diselesaikan oleh satu orang gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengendalikan, ya kamu aja kurang kuat, makanya kamu dibully gitu misalnya. Itu masih masuk ke Itu masuk ke personal issues ya? personal troubles. Personal trouble. Iya kan. Jadi kayak kamu aja emang nggak pinter, makanya nilai kamu jelek semua gitu. Itu personal troubles. Tapi kalau ketika sudah banyak yang merasa kok nilai semakin susah, kok dapat pekerjaan semakin susah, kok menganggur ini angkanya semakin tinggi gitu ya. Tadi Mas juga bilang angka intoleransi meningkat, kekerasan meningkat. Berarti ini kan public issue. Ketika ini public issue, ditanganinya jangan sampai pakai perspektif orang diminta soleh gitu Mas. Orang diminta coba dong koreksi diri, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi yang harus dikoreksi adalah berbagai aturan-aturan yang lebih besar secara struktur gitu ya. Yang punya kekuatan modal secara struktur itu negara. Negara yang punya kekuatan sah untuk mengatur orang-orang. Kalau pakai bahasanya John Locke itu ya, mematuhi kontrak sosialnya gitu. Nah ini yang menurut saya memang kita harus bisa menempatkan ini secara proporsional gitu ya. Jadi ketika pemerintah kemudian membuat satuan tugas tim pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di sekolah, itu adalah sesuatu yang oke gitu ya. Sudah tepat dong? Sudah tepat. Tapi kemudian bagaimana tim ini bertugas, caranya bagaimana, pendampingannya bagaimana, itu yang menurut saya masih banyak bolongnya Mas. Jadi baru di level ketika sudah viral, sudah meledak, kemudian sudah banyak orang yang gelisah, sudah banyak orang yang menyampaikan di media sosial dan mengkritik gitu ya, itu baru biasanya ditangani kecenderungannya ya. Jadi itu kan juga bukan presiden yang baik gitu ya, karena kan sebetulnya kita punya aturan hukum. Di konteks aturan hukum kita punya norma di sekolah, aturan-aturan tata tertib dan lain-lain. Berarti kan ini ada sesuatu yang tidak berjalan gitu. Jadi itu memang yang menurut saya menjadi penting gitu ya. Di satu sisi kita harus kembali pada bahwa ruang terbaik untuk mendidik anak itu ada di 3 ruang utama yang awal itu yang dibilang Ki Hajar itu. Ada arena rumah, keluarga gitu, ada arena sekolah atau perguruan, ada arena komunitas atau kelompok anak-anak muda gitu ya, pergaulan gitu ya. Dan arena yang keempat itu, ruang keempat itu yang digital gitu. Nah ruang itu kira-kira diintervensinya gimana? Ini kan agak rumit gitu ya. Misalnya di ruang keluarga. Kalau dalam konteks sosiologi gitu misalnya, ini kan arena di mana nilai-nilai partikular yang dimiliki oleh negara, konteks agama, ideologi, kepercayaan terhadap adat, dan lain-lain, itu kan di ruang keluarga harusnya diberikan. Ketika masuk ke ruang sekolah, baru itu arena-arena yang lebih universal gitu ya. Harusnya itu terjadi seperti itu. Tapi kan banyak Mas, di arena keluarganya nggak selesai gitu ya. Terutama untuk kelompok keluarga yang memang misalnya entah itu karena marginal secara ekonomi, ayah ibunya sudah tidak bersama gitu Tidak ya. harmonis. Iya tidak harmonis, kemudian anaknya melihat kasus-kasus kekerasan di lingkungan rumahnya sendiri, sehingga sekolah ini seringkali jadi bengkel kan, semuanya yang rusak mau yang Dibawa ke rusak sekolah ya? dibawa ke sekolah. Tapi bengkelnya ini nggak setiap sedia gitu, nggak semua bengkelnya ready suku cadangnya, nggak semua bengkelnya tahu bagaimana memperbaikinya gitu. Udahlah masukin aja semua gitu, nanti keluar tergantung gitu ya. Dan ada banyak bias Mas di sekolah itu ya. Biasnya adalah biasanya guru-guru ini terutama ketika melihat murid yang banyak, dia hanya lebih perhatian atau concern terhadap anak-anak yang sangat berprestasi secara akademik ataupun olahraga atau bidang yang lain, atau anak-anak yang sangat badung gitu. Ini yang level menengah ini nggak ada. Blind gitu. spot ya? Blind spot ini, yang blind spot ini mungkin yang sekarang meledak-meledak itu yang blind spot menurut saya. Dia juga tidak terlalu buruk Dia secara akademis. tidak buruk, tidak baik, Tidak juga menonjol. tidak menonjol. Ya. Dan yang diselamati oleh sekolah adalah anak-anak yang berprestasi. Coba lihat aja sekarang arena pameran prestasi itu ketika menjelang masuk ke perguruan tinggi atau mau lulus dari sekolah gitu ya, pasti itu kan diposting, dipajang entah di medsos, wajahnya itu di medsos atau di depan gitu ya, selamat, Di banner besar gitu ya. Anak-anak biasa nggak dapat panggung apa-apa. Ini kan nggak bagus juga. Kalau generasi dulu kan kita nggak ada yang kayak gitu, cenderung ya. Bahkan yang populer sama tidak populer pun ya Iya. disamaratakan. Dan satu lagi Mas, sekolah sekarang itu menurut saya tidak jadi ruang perjumpaan. Jadi gini,
sekolah itu kan harusnya jadi ruang perjumpaan, terutama sekolah negeri. Artinya ruang perjumpaan itu anak-anak yang masuk ini kan variatif ya. Yang pinter banget ada, yang biasa aja ada, yang lower secara akademik tapi nggak terlalu parah-parah amat, tapi masih masuk passing grade ada masuk di situ. Latar belakang ekonominya juga Beragam ya. beragam. Sekarang kita agak ada segregasi. Jadi meskipun sekolah-sekolah favorit dibilang oh gak ada sekolah unggulan aja macam-macam sekarang gitu ya. Tapi dalam faktanya kan tetap terseleksi kan orang-orang yang masuk sekolah unggulan ini, kemudian yang biasa saja masuk sekolah yang level tertentu, yang masuk swasta kalau yang punya kapital ekonomi memadai sekolah swasta elit gitu ya, baik yang international school ataupun sekolah berbasis agama dan lain-lain gitu ya. Jadi ini kan gak ketemu Mas. Apa dampaknya, Mas? Dampaknya di masa depan menurut saya. Dulu orang super miskin tapi dia punya privilege karena dia punya pinter secara akademik. Dia bisa ngelihat temennya yang punya privilege secara ekonomi. Mereka bisa belajar kelompok bareng. Oh, masuk akal. Iya, saya dulu punya temen yang pas main ke rumahnya tuh kita, rumahnya kok gede banget, kok beda sama rumah saya gitu. Iya. Sekarang itu mungkin Tidak terjadi ya? terjadi tapi mungkin sangat tipis kayaknya. Karena yang pinter-pinter dan kaya-kaya Ngumpul. sekolah swasta. Iya. Atau sekolah yang elit banget gitu ya. Nah ini yang miskin-miskin di sekolah rakyat Mas, yang desil 1 desil 2. Bukan saya hendak mengkritik itu, tapi dalam konteks tertentu ini kan kenyataannya. Maksud saya tuh harus ada ruang perjumpaan. Perjumpaan itu nggak bisa di mana-mana lagi sekarang, di sekolah. Di sekolah anak-anak bisa belajar, oh yang kaya tuh begini, kenapa dia bisa jadi kaya? Oh orang tuanya bekerjanya ini. Jadi kan ada informasi-informasi, oh berarti kalau saya mau hidup saya lebih baik, saya harus sekolah lebih baik misalnya. Saya harus membangun jaringan gitu kan. Kan pertemanan kan sekolah itu kan. Kayak gitu misalnya. Katakanlah problemnya ada di situ. Simpulnya di mana? Gimana cara kembali mempertemukan? Ya tadi dibahasakan bahwa ada anak yang miskin tapi pintar sama kaya dan biasa saja gitu bisa ketemu lagi dalam satu tempat. Ya social engineering itu Mas dibuat gitu oleh pemerintah. Lewat apa? Lewat sekolah. Jadi menurut saya sekolah ya sekolah gitu. Ya memang kita punya perhatian juga untuk yang punya kecerdasan akademik ya kita perhatian. Jadi diferensiasi kurikulum tuh udah ada Mas di pemerintah gitu. Tapi itu bentuk praktikalnya yang paling susah. Bayangkan kerumitannya ya Mas ya. Satu kelas ya ada yang super pinter, ada yang biasa aja, ada yang parah-parah biasa, ada yang parah banget gitu. Ketika guru masuk ke situ pasti kan dia pusing mau fokus kemana nih. Yang super pinter dicuekin, dia jadi mutung kan karena dia terbengkalai. Oh, harusnya saya udah sampai sini Bu, tapi Ibu nggak merhatiin saya, Ibu merhatiinnya yang bawah terus gitu. Kalau sebaliknya juga diperhatikan. Nah, ini kan mekanisme ini harus dibuat oleh pemerintah. Apa cara-caranya? Intervensinya apa? Secara teoretik itu banyak caranya gitu ya. Ada yang juga menerapkan buat satu sekolahnya ada kelas-kelas favorit atau kelas unggulan, tapi kemudian ada kelas-kelas lain yang memungkinkan yang favorit dan non favorit ini bisa berjumpa dan saling belajar gitu misalnya. Di mata pelajaran tertentu. Di project tertentu. Jadi yang pinter ini secara akademik tetap diakomodasi khusus gitu ya. Tapi mereka juga bisa mengimbaskan ke yang lain. Atau yang kan kadang-kadang ada masalah ini ya Mas ya. Pinter akademik tapi secara sosial dia punya banyak keterbatasan. Punya banyak masalah biasanya. Iya, punya banyak masalah. Ya diajak main sama yang lain gitu, yang punya ya istilahnya yang smart street ini ya, kecerdasan ala anak jalanan gitu ya, yang dia cerdas karena ditempa oleh kehidupan gitu. Ya itu kan ruang belajar sebetulnya. Nah, jadi pendidikan itu bukan hanya soal kelas gitu ya. Ini emang gampang diomongkan ya, Mas. Cuma secara praktikal ini harus dipikirkan betul menurut saya. Jadi intervensinya pemerintah mainnya di situ, termasuk misalnya intervensi ke keluarga gitu ya. Bagaimana keluarga kemudian tidak khawatir dengan masa depan anaknya. Bagaimana keluarga kemudian tidak sulit misalnya ketika nanti anak saya mau sekolah di mana, nanti ketika punya anak bayi saya harus tetap bekerja, ibunya harus tetap bekerja. Bagaimana anak bayi ini ada daycare nggak di sekitar rumahnya? Jadi kalau dalam konteks sekarang kan biasa ekonomi semua Mas. Kalau nggak punya uang nggak bisa apa-apa. Ya, betul. Jadi kalau dulu kan kita punya parenting pertemanan. Saya masih sering dititipin sama tetangga gitu ya. Ibu saya ngajar, bapak saya ngajar karena guru dulu ada tetangga. Titip dulu si AA nih, soalnya mau pergi dulu gitu. Dan tetangga relatif lebih peduli ya. Iya, atau misalnya kalau yang dekat-dekat rumah uak-uak misalnya kan banyak juga yang dititip di parenting sama uaknya, sama neneknya, sama kakeknya. Sekarang kan agak susah Mas, terutama di perkotaan ya. Mungkin kalau di pedesaan itu masih terjadi gitu ya. Dan kondisi itu diperparah dengan perkembangan sosial media. Betul. Tadi saya suka dengan analogi bengkel tadi ya. Jadi apapun yang terjadi di luaran sana, sekolah itu seolah-olah jadi tempat ledakannya. Betul. Ya. Mau problem utamanya ada di keluarga, problem utamanya di sosial media, ya mereka karena banyak jam tayangnya di sekolah, ya keluarnya juga di
sekolah. Di sekolah, betul. Nah, di riset Mas itu kan juga disebutkan bahwa sosial media itu jalur subur intoleransi pelajar. Jadi dibahas bahwa ruang-ruang digital itu mempercepat perubahan cara pikir anak sampai akhirnya dia punya potensi untuk melakukan tindakan-tindakan ekstrim. Iya, betul. Apa yang bisa kita lakukan, Mas? Itu kan hal yang tidak bisa kita cegah ya, akses terhadap sosial media ya. Iya. Dan apa yang bisa dilakukan sekolah? Nggak mungkin kita membatasi mereka untuk kalian harus punya jam tak batas waktu untuk bersosial media gitu. Agak impossible rasanya. Makanya kemudian ada satu buku Jonathan Haidt yang terakhir tuh ya, Anxious Generation itu ya. Nah itu, tapi saya waktu nulis itu belum ada buku itu ya. Ternyata di Anxious Generation juga ditulis gitu ya, bahwa memang screen time ini sangat berpengaruh ya. Ya karena dia pro pembatasan handphone ya. Makanya kalau lihat IG-nya atau media sosialnya Jonathan Haidt itu kan selalu memunculkan bahwa kebijakan-kebijakan anti handphone itu penting. Jadi anak bawa handphone ke sekolah, tapi kemudian handphonenya di drop di satu locker gitu, disimpan, baru dia pulang, dia baru boleh menggunakan gitu ya. Nah di Indonesia itu kan jadi susah ya. Maksudnya kita tuh literasi digital kita juga sangat terbatas ya Mas. Jadi banyak orang tua yang menganggap ketika anak bisa memegang handphone dengan baik, mengoperasikan dengan baik, main game dan lain-lain, itu udah, wah anak saya pinter nih bisa main itu gitu. Tanpa kemudian memahami risiko-risiko di dalamnya gitu ya. Ada teman saya yang kemudian gak usah dilarang lah main game. Orang saya juga seneng main game bareng aja gitu. Jadi ketika Roblox dia dilarang, dia main Roblox sama anaknya berdua gitu. Jadi tahu karena emang dia pemain gamer juga gitu. Tunggu, itu berarti opsi yang oke atau justru perlu dikritisi? Itu opsi yang terbatas karena nggak semua orang tua juga punya waktu main game, punya ketertarikan yang sama gitu ya, dan lain-lain. Jadi memang akhirnya menurut saya tidak ada opsi yang sangat spesifik. Semuanya memungkinkan gitu. Jadi orang yang percaya bahwa gawai itu harus dilarang, ya silahkan saja dilarang gitu ya. Tapi kalau bicara konteks strukturalnya ya, pemerintah harus punya sikap, saya pikir Mas. Jadi tidak bisa ketika ada sesuatu ledakan apapun ya secara mental, emosional ataupun ledakan yang real di 72, yang paling utama di dalam tanda kutip ya dihajar itu game misalnya. Nah iya tuh, tadi di belakang layar ya Mas Maul kita bahas tentang kenapa bisa dampak ledakan ini membuat ada wacana games di ban dari Indonesia. Iya, game online. Iya, itu menurut saya juga nggak efektif juga gitu. Karena ledakan itu kan bukan hanya karena game ya, mungkin karena permasalahan ekonomi dia, dari keluarganya bermasalah, lingkungannya bermasalah, bawa ke sekolah, ya semua masalah ditaruh di sekolah gitu. Sementara guru-guru juga punya keterbatasan gitu ya, kapabilitas mereka menangani anak-anak. Kalau saya ngobrol sama guru-guru Mas, itu persoalan di ruang pendidikan itu juga seringkali juga mengejutkan gitu ya. Jadi misalnya kalau secara teoretik kita harus menggunakan pendidikan cinta kasih gitu ya, harus ngomong. Gimana Pak kalau anak yang saya ajar, anak SMP, saya nemuin di HP-nya ada jadwal tawuran online Mas. Jadi janjian di satu tempat gitu, dan mereka bisa punya senjata yang panjang-panjang itu beli online juga. Terus saya harus bersikap seperti apa? Ini anak yang berhadapan dengan hukum atau saya harus ngomong atau gimana? Tiba-tiba saya ditelepon kepolisian, ini ada anaknya Pak, dijemput gitu. Apa yang saya harus lakukan dengan menghadapi anak gitu? Kan gagap ya. Tiba-tiba ada satu teman saya cerita dari salah satu toko yang menjual peralatan-peralatan murah untuk pelajar, tiba-tiba datang ke sekolah masih baik bawa CCTV. Pak, ini ada anaknya yang mencuri, ini CCTV-nya, tindakannya gimana Pak? Mohon anaknya ditindak gitu. Saya nggak mau anaknya ke polisi juga Pak, tapi tolong diingatkan karena wajahnya, identitas sekolahnya masuk di CCTV. Itu masuk di CCTV. Ada yang merekam tindakan seksualitas gitu, anak SMP. Itu gimana caranya Mas kalau menangani kasus-kasus seperti itu? Sementara dari dinas, dari kementerian, kemudian juga nggak punya solusi yang konkret untuk menghadapi kasus-kasus gini. Karena kami guru-guru di sekolah lah yang menghadapi kasus begitu. Coba gimana Mas? Berarti kan ada banyak ruang yang harusnya juga dikerjasamakan dengan pihak lain ketika berhadapan dengan anak-anak ini gitu. Gini ya, berarti kita sadar betul bahwa kasus itu makin lama juga makin variatif. Betul. Dan guru seharusnya tetap update ya, meskipun tidak terjadi di sekolahnya, dia mesti belajar dari kasus-kasus yang terjadi di sekolah lain yang juga dihadapi oleh guru-guru yang lain gitu ya. Kalau pakai terminologinya Pak almarhum Mokhtar Bukhari, dulu Pak Mokhtar Bukhari itu salah satu deputi ilmu pengetahuan sosial IPSH dulu. IPSK ya dulu ya.
IPS Kalipi ya. Dia bilang guru itu harus jadi bagian dari transformasi kultural dan guru harus punya wibawa, Mas. Makanya kan dia tulis yang nama erosi wibawa guru gitu ya. Oh, menarik tuh. Jadi kalau guru sudah tererosi wibawanya, dia tuh nggak bakal didengar sama siapapun gitu ya. Makanya guru harus berwibawa menurut dia yang pertama. Yang kedua, guru harus jadi pendamping transformasi kultural. Artinya guru yang Mas bilang tadi, dia harus mengupdate banyak informasi, dia harus punya pengetahuan yang memadai, dia harus tetap relevan dengan anak-anak yang dia didik gitu ya. Gaul misalnya ya, anak-anak akan lebih, oh iya guru saya kok mau memahami saya meskipun saya ini kompleks hidup saya gitu ya. Dia mau didengar gitu ya. Coba Mas ingat guru mana yang Mas ingat? Pasti guru-guru yang bukan secara akademik cemerlang biasanya. Yang peduli ya. Yang kalau peduli yang dipikir lagi. oh saya pernah dulu dimarahi, tapi gurunya peduli sama saya gitu. Saya dimarahi itu bukan karena dia pengen marah, tapi gurunya peduli gitu. Nah itu. Tadi apa aja Mas? Guru harus punya wibawa. Iya, harus punya wibawa, kemudian harus jadi pendamping atau pembimbing transformasi kultural. Ya, saya jadi ingat beberapa saat yang lalu itu sempat muncul di feed sosial media kita ada guru-guru yang tampaknya lupa bahwa mereka perlu menjaga wibawa. Mereka joget-joget di depan kamera, ada yang melakukan gerakan-gerakan yang tidak seharusnya ditunjukkan oleh para guru. Itu juga sama kan, eksploitasi siswanya kan, siswanya kelihatan muka, mungkin nggak bilang ke orang tua atau punya etik ya kalau kata kayak riset kita minta dulu ini boleh nggak wawancara ini dimuat gitu misalnya. Itu kan guru kayak bebas aja videoin siswanya, kemudian di TikTok kan, kemudian TikTok itu banyak menyebar kemana-mana, bukan hanya TikTok ya, media sosial lah. Jadi itu memang terlalu kompleks memang. Jadi ada konteks ketika kita bicara pendidikan kan, jadi ada kebijakan negaranya, kemudian internalisasi kebijakan negara dalam konteks guru, kurikulum, infrastruktur gitu ya. Kemudian juga ada ruang keluarga yang memang kita tahu Mas, keluarga sekarang kan kompleks ya. Indeks ekonomi gitu ya, situasi ekonominya berat, job hugging gitu kan, orang tua harus memeluk pekerjaannya dengan baik meskipun dia dengan segala keterbatasan. Sementara investasi untuk pendidikan, kesehatan meskipun ada yang diakomodasi negara, tapi ada juga yang tidak diakomodasi negara gitu ya. Nah makanya menurut saya analisanya harus lebih luas ketika bicara soal memotret pendidikan pemuda gitu ya. Kemudian ada lagi Mas, ini karena ketika bicara anak yang kemarin berhadapan dengan hukum itu di 72 itu kan sudah dianggap dewasa ya, sudah akil balik gitu ya. Ini anggap pemuda lah ya, karena saya di kelompok riset pemuda juga ya. Beberapa riset yang saya baca itu memang menavigasi adversity pemuda, menavigasi kesulitan-kesulitan pemuda dalam transisi mereka ke masyarakat, ke dunia kerja, itu adalah hal yang paling rumit, termasuk yang paling rumit. Karena memang transisi yang sekarang terjadi, kalau menggunakan teorinya Furlong gitu ya, itu tidak linear Mas. Kalau di era dulu gitu ya, orang kan linear. Orang nggak perlu kualifikasi akademik tinggi, dia bisa masuk ke pekerjaan-pekerjaan tertentu. Sekarang Mas, kualifikasi akademik tinggi belum tentu bisa kerja. Artinya nggak ketemu relevansinya ya? Tidak ketemu relevansinya. Dan ada yang namanya inflation qualification kan. Kualifikasinya inflasi, terlalu banyak. S1 terlalu banyak, S2 banyak kan. S2 syaratnya suruh nulis jurnal gitu. Padahal belum tentu jadi peneliti BRIN semua itu atau jadi dosen semua kan. Tuh, kalau saya merasa buat apa juga gitu ya. Ya pengalaman nulis jurnal penting, tapi kayak ya buat apa gitu. Doktor, kualifikasi doktor mungkin dibanding luar negeri kita tidak terlalu banyak gitu ya. Tapi untuk konteks Indonesia, di mana konteks pekerjaan atau pasar kerja untuk dokter juga terbatas, terus itu kemana gitu. Nah itu kan kualifikasi inflation Mas. Termasuk misalnya pekerjaan-pekerjaan yang jasa gitu ya, membersihkan, cleaning. Sekarang kan harus SMA. Dulu tuh SD SMP bisa mereka, karena pekerjaan mereka adalah pekerjaan rutin, membersihkan dan lain-lain gitu. Pelayan restoran SMP kan. Mungkin kondisi itu yang akhirnya membuat sekolah justru berfokus pada ini ya, kemampuan akademik supaya mereka bisa berkompetisi. Dianggap itu yang paling utama, berkejaran terus kan, mengejar. Sementara pasar kerjanya juga udah berubah-berubah, otomatisasi, menyiapkan untuk jadi sekretaris handal untuk membuat notulen. Sekarang ada AI notulen gitu ya. Coba Mas, tensi, depresi seperti apa yang mereka hadapi di masa depan gitu ya, gelisah terus kan. Jadi ya inilah yang harus diakomodasi oleh sekolah gitu ya, arah pendidikan gitu ya. Dan dalam konteks pemuda, cara pemuda menikmati waktu luang itu kalau di beberapa riset di luar negeri itu dilihat, leisure time itu dilihat. Karena memang harus ada intervensi di situ. Makanya kalau di beberapa negara maju, anak-anak muda itu diakomodasi untuk aktivitas kultural di luar rumah.
di luar sekolah. Perpustakaannya dibuat bagus, taman-tamannya dibuat bagus, arena olahraganya dibuat bagus, untuk budayanya terbuka, termasuk dalam tanda kutip ya, kalau ini mungkin nggak sesuai dengan konteks Indonesia gitu ya. Wilayah-wilayah budaya malam untuk mereka nongkrong, minum dan lain-lain juga dibuat banyak gitu. Jadi itu ada banyak ruang anak-anak muda itu masuk ke mode-mode di luar sekolah gitu ya, dan mereka bisa belajar juga di situ. Termasuk di Kanada ada satu riset yang cerita tentang anak jalanan yang kemudian belajar banyak dari dibukanya perpustakaan yang terbuka untuk mereka untuk belajar gitu. Jadi mereka di perpustakaan bisa leha-leha, nyantai, karena kan anak jalanan nggak punya tempat ya. Tapi di perpustakaan itu mereka dapat banyak hal yang meningkatkan kapabilitas intelektual mereka, pergaulan mereka, karena bertemu dengan banyak orang di perpustakaan, bisa main internet, cari informasi dan lain-lain gitu. Nah, ruang-ruang itu kita kurang lengkap, Mas. Makanya kalau riset-riset kenakalan anak remaja di Jakarta, termasuk yang tawuran, coba Mas tanya ya, kenapa mereka tawuran? Pasti jawabannya banyak yang nggak tahu kenapa harus tawuran. Loh, gitu. Karena mereka kayak waktu luang gue ngapain ya? Termasuk saya pernah riset ke Marunda, daerah Marunda sana, si Pitung itu, saya ketemu salah satu tokoh pemuda, ngobrol, dicerita gini ya, Pak, dulu tuh kan kami tawuran itu memperebutkan sesuatu, misalnya lahan parkir, kemudian tanah tuh, atau pekerjaan tertentu gitu ya. Lah anak saya sekarang tawuran, Pak, janjian jam 2 malam, lewat WA, saya baca WA-nya katanya. Dia dapat senjata beli online gitu. Jadi ini anak muda konteks lain ya, Mas. Anak muda Jaksel mungkin beda lagi gitu ya. Jadi pemerintah punya nggak kira-kira ya, misalnya ya lewat Kementerian Pemuda dan Olahraga gitu ya, memberi ruang-ruang. Kalau di Jakarta Selatan banyak lah ya, kayak di Blok M itu kan ada taman literasi. Kan lihat anak-anak muda Gen Z baca senyap gitu ya, dia bawa buku, cuma baca doang gitu, nggak ngobrol, baca doang gitu. Itu kan sesuatu yang positif sebetulnya. Tapi ingat, inisiasinya dari mana? Inisiasinya itu dari personal itu, dari komunitas, bukan dari negara gitu. Nah, ruang-ruang itu yang membuat anak-anak mungkin nggak kepikiran bawa bom gitu misalnya jadinya, atau depresi dan lain-lain. Ya kita juga nggak bisa bilang Indonesia parah banget ya, karena kalau lihat Amerika, dia bawa senjata orang tuanya nembak-nembakin orang gitu misalnya ya. Itu kan juga karena tensi akademiknya juga super tinggi juga di sana kan. Berarti mendengar dari dialog yang kita bicarakan ya Mas selama ini, bahwa meskipun banyak kejadian paling disorot itu terjadi di sekolah, betul, tapi banyak sekali pihak yang harus mulai agile kali ya, mengikuti perkembangan ya. Iya. Bukan cuman perkembangan bagaimana anak muda hari ini berperilaku, tapi juga bagaimana seharusnya sistem itu berubah sesuai dengan kebutuhan mereka hari ini. Iya. Sistem baik di sekolah, di lingkungan keluarga, atau di lingkungan di sekitar sekolah dan keluarga, fasilitas dan lain sebagainya. Nah, Mas, apa yang akan dilakukan sekarang setelah ada kasus SMA 72 yang relevansinya terhadap riset ke depannya, Mas? Iya, karena memang bidang saya terkait dengan pemuda, modal manusia, dan masa depan pekerjaan ya, riset-risetnya ya mau tidak mau saya harus banyak bergelut dengan bacaan, kemudian observasi-observasi dan diskusi-diskusi terkait ini ya gitu. Tapi bukan berarti tidak ada optimisme ya, Mas. Karena misalnya saya juga beberapa kali kan mengisi acara kelompok pemuda A, pemuda B gitu ya. Itu lihat anak-anak muda itu antusias secara akademik memadai gitu ya. Banyak yang kemudian jadi sekolah tinggi gitu. Kemudian juga secara jaringan kapital sosial mereka tinggi juga gitu, karena mereka berteman dengan banyak orang gitu ya. Itu kan sebetulnya ada harapan sebetulnya ya. Kita lihat Gen Z pun kan tidak monolitik gitu ya. Mereka sangat plural gitu ya. Kan kita selalu bilang, oh Gen Z sekarang menye dan lain-lain. Tapi kemarin waktu peristiwa-peristiwa demonstrasi, banyak kok Gen Z yang menyuarakan gitu ya, atau turun ke jalan gitu ya. Jadi ini ada banyak varian warna sebetulnya, Mas. Nah, tinggal bagaimana pemerintah kemudian sebagai regulator, mereka lah yang punya kapital ya, modal secara politik, secara kebijakan, secara anggaran. Ini mau punya perhatian nih, mana yang mau diintervensi gitu ya. Jadi supaya memang anak-anak muda yang kita punya ini kan selalu dibebani sebagai masa depan bangsa gitu ya. Betul. Berat sekali kan masa depan bangsa. Indonesia emas gitu ya. Dan disitulah sebetulnya intervensi yang harus dilakukan gitu ya. Kan kalau bicara bonus demografi, prasyaratnya kan pendidikan, tenaga kerja. Ya itu kan dua prasyarat yang sangat linear ya, dianggap linear. Tapi ya gimana kalau itu mau terjadi bagus kalau misalnya banyak sekolah-sekolah yang misalnya tidak memadai. Ada banyak anak muda yang tidak punya akses memadai kepada sekolah. Ada anak muda yang bersekolah tapi tidak belajar. Kita punya
problematika yang besar juga, disertai kompleksitas yang tidak kaleng-kaleng gitu ya. Disitulah letak bagaimana supaya pendidikan ini jadi nggak gelap gitu. Karena kalau nggak begitu, pendidikan kita akan jadi gelap terus gitu, Mas. Karena kita akan selalu mendengar kasus. Ya, percaya sama saya lah, setiap tahun itu pasti ada sesuatu yang kelam ya dari pendidikan kita gitu. Ya, dan data yang kita bacakan tadi juga menunjukkan demikian gitu. Iya, betul. Jadi kayak saya terbiasa nulis populer gitu ya. Ya saya nulis terus akhirnya karena peristiwa kasusnya selalu ada gitu ya. Ini kan bukan pertanda baik gitu ya. Terakhir nih Mas Anggi, kasih pesan kepada siapapun yang dirasa penting untuk menerima pesan yang akan Mas sampaikan gitu ya. Relevansinya dengan kasus-kasus pembulian, intoleransi, dan apapun yang terjadi di sekolah. Ke para pendengar SciPod Movers ya. Iya, kalau menurut saya memang pemerintah sudah punya banyak aturan, punya banyak panduan, sudah banyak poster yang dibuat, sudah banyak layanan-layanan atau arahan-arahan melalui medsos dan lain-lain sudah banyak gitu, sampai ke pembuatan tim penanganan dan pencegahan kasus kekerasan di sekolah gitu ya. Tapi ini ternyata belum optimal gitu ya. Nah, mudah-mudahan pemerintah bisa lebih ngemong lagi gitu ya ketika bicara kasus-kasus yang terjadi. Jangan sampai ini menunggu ledakan-ledakan yang selanjutnya gitu. Karena bagaimana guru-guru di sekolah, kemudian kepala sekolah, pihak sekolah, orang tua itu bisa bersama-sama aware terhadap anak-anaknya yang seharusnya mereka cintai dengan luar biasa itu gitu ya. Itu bisa mendapatkan pendidikan yang baik, rasa nyaman yang baik, keamanan di rumah yang baik itu kalau misalnya pemerintah bisa menjamin itu gitu. Dan jaminan itu bisa terjadi kalau pemerintah juga mau turut bekerja sama bersama orang tua, bersama masyarakat gitu ya, sehingga tindakan-tindakan destruktif yang terjadi di sekolah, kekelaman yang terjadi di sekolah karena tindakan-tindakan destruktif tadi itu bisa ditangani dengan memadai gitu ya. Dan ini tentu menjadi tugas yang sangat berat, kita tahu gitu ya. Tapi kalau kita mau Indonesia meraih generasi emas gitu ya, bukan generasi cemas di masa depan, ya itu yang harus dilakukan. Pemerintah yang menggerakkan gitu. Sebagai ini ya, orkestrator utamanya. Betul. Terima kasih Mas Anggi. Kita akan lanjut di part 2-nya ya nanti ya, kapan-kapan dengan isu-isu pendidikan lainnya yang saya yakin tidak akan pernah habis gitu. Betul. Ya, kita nanti juga akan izin kasih akses ke paper-paper yang Mas punya. Ya. Terus kita juga kasih kontak dari Mas, siapa tahu nanti akan ada bentuk kolaborasi dari siapapun yang mendengar SciPod ini. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman untuk selalu dengarkan SciPod, SciMove Podcast untuk bisa mencerna dan memahami produk-produk riset jadi hal-hal yang bisa sederhana untuk dipahami. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.